Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Korsabda dengan tema yang akan kita bahas bareng-bareng pada malam hari ini. Yakni adalah tema malam hari ini Pancasila dan kepemimpinan dalam perspektif agama, spiritual, politik, budaya, dan ekonomi. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Bapak Budi dari Makam Bung Karno, dari Perpus Makam Bung Karno Blitar, dan juga rombongan Sugeng Rawuh, kepada Bapak Dr. Teguh yang kami hormati, Pak Samsul, Ki Tarno, Pak Wawan, Kong Lamidi, dan juga Pak Hadi, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Sebelum kita memulai membahas tema pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini telah memberikan hidayah baik berupa kesehatan, baik berupa kesempatan yang mana kita bisa hadir berkumpul bersama di rumahnya Pak Wawan. Sebagai seorang pemimpin pasti ada persoalan-persoalan yang akan dihadapi, yang menjadi tantangan. Dan ketika seorang pemimpin akan mengambil keputusan atau kebijakan, pasti ada dua sisi yang pro dan kontra. Ada yang diuntungkan, ada juga yang mungkin merasa dirugikan, begitu. Itu baik dari level yang kecil maupun level tertinggi seperti tingkat negara. Bagaimanakah seharusnya menjadi sosok pemimpin yang baik itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua ini, baik dari sisi agama maupun nanti politik, spiritual, bahkan ekonomi, budaya juga. Bagaimana bisa seorang pemimpin itu bisa menciptakan rasa adil terhadap yang dipimpin atau yang dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, begitu. Saya akan berikan kesempatan kepada Kong Lamidi sebagai sesepuh senior kita yang telah malang melintang di dunia persilatan gitu. Telah merasakan pahit getir kehidupan gitu. Mungkin beliau punya tips-tips yang patut kita renungkan nantinya. Kepada beliau kami persilakan. Monggo, Bung. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan rasa syukur yang tak terhingga, saya sampaikan merupakan kehormatan bagi diri saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mbah Lamidi sebutannya, ya, ternyata yang tertua nih ya. Jadi pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya diserai untuk membuka dimulainya Sarasian. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal, 3 hal pokoknya dalam yang merupakan titik berat pesan leadership Pancasila diperspektifkan seperti apa. Mohon maaf, saya sebut di sini ada Bapak Samsul ini. Nah, jadi apa-apa yang akan kami sampaikan sebagai pembukaan ini, tolong nanti dilengkapi. Nah, gitu. Nomor 1 adalah pemberlakuan 3 hukum. 1 hukum agama, 2 hukum adat
yang sangat diberlakukan sejak Indonesia merdeka adalah Pancasila yang merupakan hukum, sumber hukum segala hukum. Nah ini tadi sudah sampaikan oleh Ananda Haris Setiawan. Iya. Jadi hukum yang sumbernya dari Pancasila ini digali dari Nusantara, diberlakukan untuk kehidupan bangsa dari tingkat nasional sampai ke tingkat keluarga. Ini benar-benar saya menganggap Pancasila ini demikian hebatnya. Nanti tolong Bopo Samsul dilengkapi ya, tolong ini. Jadi musuh aku ya Bopo Samsul ini mantan serdadu, pengalaman perangnya ini sudah bukan main. Nah ini, jadi betapa hebatnya, saya ulangi, Pancasila ini sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dibandingkan dengan Bros Tito yang membanggakan negaranya kuat, angkatan perangnya betul-betul dibangga-banggakan. Tapi apa jadinya? Sekarang ada Bosnia dan bagian-bagian negara yang bagian negara Yugoslavia itu terpecah-pecah. Lain dengan Pancasila yang melindungi segenap kehidupan bangsa. Seperti apa keadaan sampai sekarang? Nah, inilah perlunya bagi adik-adik generasi milenium. Ya. Seperti apa gigihnya bangsa Indonesia mengalami ujian berat sejak 48, 65 dan seterusnya. Nah ini. Kemudian ini tentang Pancasila. Satu lagi, satu poin yang ketiga itu adalah HTN, hukum tata negara. Nah ini. Jadi ada 3 hukum yang diberlakukan dalam menata kehidupan bangsa kita ini adalah itu tadi, ya. Ketiga-tiganya ini untuk mengatasi segala perilaku ganas, radikal, anarkis. Ini pembunuhan-pembunuhan terjadi. Ini kalau yang di luar, ya. Lalu sikap-sikap radikal mana yang kita ini bisa saksikan? Kalau dalam kehidupan rumah tangga namanya KDRT itu ya. Nah, ini sekecil apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ini sangat mempengaruhi ya warna bagaimana kita hidup. Nah, ini. Jadi inilah filosofis tentang Pancasila, ya. Dan tidak lupa kepada Bopo Kastowo yang jauh-jauh dari Blitar memerlukan hadir pada malam ini. Syukur-syukur nanti dapat memberikan dorongan-dorongan spiritual yang jelas saya rasakan bagi saya sendiri di Ares, ya. Dari ketemuan-ketemuan beruntun sampai pada malam ini, yang terasa dalam dada saya adalah bangkit, bangkit, bangkit. Ini terutama adik-adik generasi penerus. Teruskan perjuangan para pendahulu. Jalan terus, Forsada. Sambutan yang luar biasa sebagai pembuka, yang menghangatkan suasana di situasi yang cukup dingin pada malam hari ini. Harapan-harapan kepada pemuda yang nantinya akan memegang pucuk kepemimpinan di masa depan, insya Allah berada di pundak-pundak pemuda bangsa saat ini, begitu Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
berkaitan dengan batik. Saya akan membacakan tentang para pencanting yang ikut memproses lahirnya babaran kain batik. Judulnya Tekan. Pada kehalusan hati yang tekun, tangan-tangan sabar bergerak lembut, diawali dari sebelah kanan pada babaran kain putih, melantunkan doa, menggoreskan canting, mengikuti goresan harapan agar tekan pada tujuan, menggores garis lurus, lengkung daun, lekuk-lekuk kembang, menggambar gejolak bara, menggambar burung, mengepakkan sayap, menggambar kupu-kupu, menyesap madu dari putik sari, menggambar sekaring jagat, menggambar kehidupan, titik-titik air mata haru, menggambarkan sukacita pada selembar kain yang menjelma penuh warna-warni ragam motif. Sampailah pada salah satu niat yang tekan karena ketekunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, hari ini saya agak lemas, ngeluh dan lemes karena 2 hari yang lalu saya habis divaksin jenisnya Sinovac, bukan Sirini, bukan Sinsusi, tapi Sinovac jenisnya. Jadi mohon maaf, tapi demi sebuah kebersamaan saya harus datang malam ini karena saya menyintai panjenengan sedanten. Dan terkait dengan masalah pandemi, semuanya terdampak. Ekonomi pun kan juga terdampak. Yang kaya pastinya rata-rata kekayaannya berkurang, yang miskin akan semakin miskin. Pasti ya. Yang kaya tetap saja tidak kelaparan, tapi yang miskin banyak yang kelaparan. Ini ada puisi yang saya pikir konteksnya dengan masalah kelaparan nyambung. Akan saya bahasakan sebuah puisi karya Rindra. Judulnya Puisi Doa Orang Lapar, karya B.S. Rindra. Kelaparan adalah burung gagak yang licin dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Allah, burung gagak menakutkan, dan kelaparan adalah burung gagak selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur, adalah mata air penipuan, adalah pengkhianatan kehormatan. Seorang pemuda yang gagah akan menangis terseduh melihat bagaimana tangannya sendiri meletakkan kehormatannya di tanah karena kelaparan. Kelaparan adalah iblis. Kelaparan adalah iblis yang menawarkan kediktatoran. Allah. Kelaparan adalah tangan-tangan hitam yang memasukkan segenggam tawas ke dalam perut para miskin. Allah, kami berlutut
Mata kami adalah matamu, ini juga mulutmu, ini juga hatimu, dan ini juga perutmu. Perutmu lapar ya Allah, perutmu menggenggam tawas dan pecahan-pecahan gelas kaca. Allah, betapa indahnya sepiring nasi panas, semangkok sup dan segelas kopi hitam. Allah, kelaparan adalah jutaan burung gagak. Jutaan burung gagak bagai awan yang hitam menghalang pandangku ke surgamu. Terima kasih. Assalamualaikum.